Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKM Nasional Equity tahun 2026 di Desa Paliti, Soreang. Baik, untuk kegiatan kali ini diadakan di TK DDI Al Jihad Soreang, di mana seluruh peserta berasal dari guru dan orang tua peserta didik sebanyak 40 orang. Kegiatan pembukaan di PKM National Equity ini dimulai dengan melibatkan anak tentunya dan seluruh orang tua peserta didik, dan dihadiri oleh beberapa stakeholder terkait, seperti ada manajer ya dari UT daerah, ada kepala bidang PAUD Kabupaten Majene, dan dihadiri oleh Bunda PAUD, dalam hal ini istri dari Bapak Bupati Kabupaten Majene. Beliau memberikan edukasi terkait dengan bagaimana gizi, optimalisasi gizi pada orang tua. Ada juga ibu desa di Desa Palipi Soreang. Tentunya semua ini juga bantuan dari kepala sekolah, guru-guru. Nah, di dalam sesi kegiatan ini peserta diberikan modul terkait bagaimana optimalisasi gizi, bagaimana penggunaan modul. Kemudian beberapa peserta sangat antusias karena mereka menjadi paham bagaimana sebenarnya optimalisasi gizi seimbang dan layanan kesehatan untuk anak-anak mereka. Nah, di sini juga dari manajer dan diwakili ya, karena ibu direktur sendiri berhalangan hadir, maka beberapa dukungan diberikan dari UT daerah terkait kegiatan PKM National Equity. Kegiatan ini membuat seluruh peserta dalam hal orang tua, khususnya guru, itu sangat aktif dan bahagia karena mereka menjadi mengetahui ternyata selama ini mereka memiliki hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, di akhir kegiatan setelah materi ada diskusi tanya jawab dan penyerahan cenderamata. 3. PKM Equity, anak sehat, ibu kuat. Universitas terbuka, Kuliah oke, kerja oke. Kegiatan pendampingan berikutnya kami lakukan yaitu dengan kunjungan di TK DDI Al Jihad Soreang, di mana kami melakukan pendampingan kepada 5 orang guru untuk memberikan bagaimana penggunaan aplikasi Giziku. Nah, di dalam aplikasi Giziku ini mereka akan diajarkan bagaimana mengetahui kondisi gizi peserta didik. Apakah peserta didik kita ini masuk kategori gemuk, kurus ya, ataukah normal. Jadi mereka akan menginput satu persatu data atau identitas dari anak-anak, lalu menginput berapa berat badannya, berapa tinggi badannya, dan secara otomatis aplikasi ini akan mengeluarkan informasi bahwa anak kita ini berdasarkan data masuk kategori normal, ataukah kurus, atau sedang, atau gemuk ya. Jadi mereka menjadi memahami bahwa oh ternyata anak saya masuk kategori ini ya. Nah, setelah mereka mengetahui informasi ini, guru-guru akan menginput ke dalam buku penimbangan berat badan anak, di mana buku penimbangan ini sangat bermanfaat bagi mereka karena merupakan salah satu syarat akreditasi sekolah. Jadi kalau buku penimbangan berat badannya lengkap, tentu akan membawa dampak yang baik bahwa sekolah ini memperhatikan layanan gizi di lembaga ini. Nah, selain aplikasi Giziku ini, di dalamnya kan ada mengenal
kondisi gizi, ada juga materi-materi yang terkait dengan kesehatan, ya, bagaimana itu stunting. Lalu di dalamnya juga ada beberapa misalnya resep-resep sehat, ya, untuk menjadi bekal kepada orang tua. Pendampingan berikutnya yaitu bagaimana penggunaan alat peraga edukatif yang kami berikan. Nah, namanya adalah roda putar. Nah, anak-anak sangat antusias dengan alat peraga ini karena alat peraga ini sangat interaktif, ya, bagi mereka. Program pendampingan holistik integratif ini memberikan dampak yang nyata bagi sekolah kami. Para guru mendapatkan pelatihan yang menggunakan alat peraga edukatif dan penggunaan aplikasi gizi untuk pemantauan tumbuh kembang anak. Kami berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut demi mewujudkan generasi desa Padikisorean yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. Sebelumnya, saya tidak paham tentang pentingnya gizi seimbang untuk anak saya yang masih usia dini. Tapi setelah saya mengikuti edukasi dari tim PKM, sekarang saya lebih sadar dalam menyiapkan makanan bergizi untuk si kecil. Terima kasih kepada tim PKM yang peduli dengan kesehatan anak-anak kami. Kasih PKM Nasional.